Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita mau buat kue tradisional dari suku Batak, yaitu Itak Pohul. Dah, teman-teman, ditunggu ya. Oke, ini adalah anak-anak kesayangan siswa-siswi kelas 2C SD Islam Al-Ulum Terpadu Medan, Jalan Tuasan nomor 35 Medan. Nah, ini mereka saya sedang memperkenalkan makanan khas. Kebetulan ini dalam pembelajaran P5. Nah, ini makanan tradisional. Jadi kebetulan sekali ini daerah Sumatera Utara ya, banyak suku Batak. Jadi kita buat kue Itak Pohul. Nah, anak-anak saya bagi dua, ada yang tim putra dan juga tim putri. Jadi mereka menyediakan bahan-bahannya secara berkelompok. Nah, ini mereka sudah disterilkan pakai sarung tangan, sudah dipastikan pakai sarung tangan dan juga masker. Nanti ketika pembuatannya mereka itu pakai masker ya teman-teman, jadi benar-benar steril. Dan nanti pembuatannya itu pakai tangan gitu. Oke, ini adalah tim putra, gak sabaran mereka sudah langsung memasukkan gula merahnya teman-teman. Nah, ini sebenarnya mereka itu sudah saya tunjuk siapa yang bagian memasukkan gula, siapa yang memasukkan tepung, atau bagian yang cetak. Nah, semua dapat giliran. Ini ketum putri, mereka lebih banyak sekali gulanya memasukkannya. Nah, ini dia. Tim putri lebih sabar ya teman-teman, kelihatannya tuh. Nah, mohon maaf ya teman-teman, ini videonya ini nggak nggak direncanakan, jadi apa yang ada aja gitu dapat. Oke, ini ada bahan-bahannya: gula merah, tepung beras dan juga tepung ketan, sedikit garam dan juga kelapa muda satu yang besar. Nah, gula merahnya ini adalah irisannya kasar-kasar aja, kemudian kita tuangkan. Ini anak-anak bawa 1 bungkus tepung beras. Nah, sebenarnya tepung berasnya itu teman-teman lebih bagusnya itu kalau rasanya ya mau yang enak adalah dari hasil rendaman beras sekitar 1 atau 2 jam lalu digilingkan ke tukang bumbu. Oke, ini tim putra. Tuh, tepung berasnya itu lumayan banyak ya. Mereka betul-betul dari beras yang direndam. Nanti hasilnya akan lebih enak dan aromanya itu teman-teman, karena kalau dari tepung beras yang bungkusan itu agak-agak bau-bau apak sedikit pastinya. Oke, ini diaduk-aduk. Jadi cara ngaduknya itu sebetulnya nggak boleh ditekan-tekan atau diremes-remes. Cukup diangkat-angkat aja gitu pelan-pelan supaya gulanya nggak hancur. Nah tuh, ini adalah tim putra, bagus sekali cara ngadonnya ya. Tuh dia pelan-pelan. Nah, gulanya tertutupi dengan tepung. Nanti kita akan tambahkan jika kurang. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan, setelah tepung, gula merah, kita masukkan kelapa muda yang diparut. Dan memarutnya itu jangan sampai kena tempurungnya ya teman-teman. Nah, ini kalau untuk 1 kilo tepung beras itu kelapanya 1 yang besar gitu. Tuh, diaduk-aduk supaya tercampur rata. Nah, ini mereka anak-anak bergantian mengaduknya. Masing-masing dapat giliran. Ini tim putri kembali lagi karena kelihatannya kurang gula, jadi mereka tambahkan gula sesuai dengan arahan saya juga. Nah, kemudian dimasukkan kelapa muda. Ini kelapanya bagus sekali, tuh putih dan muda. Oke, ini juga dimasukkan lagi, saya tambahkan lagi gula merahnya. Nah, namanya anak-anak ya teman-teman, jadi tetap juga kita harus turun tangan gitu. Yang pasti mereka ini sangat senang sekali gitu. Oke, ini saya bantu aduk. Begini saya tunjukkan bagaimana cara mengaduknya. Tuh. Nah teman-teman, ini tuh harus dicoba makanannya karena
kalau teman-teman pingin itu nggak akan ada yang jual, jadi harus ada acara adat. Gitu. Oke, selanjutnya kalau sudah tercampur rata, kita masukkan tepung ketan. Nah, tuh anak-anak tidak sabar ya, tuh rebutan nih. Ininya tuh sebenarnya aslinya tuh luar biasa rebutannya. Nah, ini kalau ukurannya untuk 1 kilo tepung beras, 1 kelapa yang besar, dan gula merah disesuaikan, itu tepung ketannya sekitar 1,5 atau 2 ons ya teman-teman. Nah, kalau sudah diaduk ini kita coba kepal. Nah, kalau belum dia bisa dikepal berarti dia kurang kelapa muda. Oke? Nah, ini kita ke tim yang putra. Ini hampir bisa dikepal, tapi kita akan tambahkan gula merahnya karena juga ini kurang saya lihat. Dan jangan lupa teman-teman, ini ditambahkan sedikit garam sekitar 1 sendok gitu ya, karena garam itu membuat rasanya itu membuat satu dan juga nyatu dan juga gurih gitu. Oke, ini sudah bisa dikepal, artinya kita hampir berhasil gitu. Jadi membentuknya itu pakai tangan ya teman-teman. Memang sih sebagian orang itu kenapa kuenya itu bentuk tangan agak sedikit geli gitu. Tapi kita memang sudah pastikan ini benar-benar kita sudah cuci tangan betul-betul pakai sabun ya teman-teman. Dan ini saya tidak pakai sarung tangan karena memang ya maklum ya teman-teman, kalau udah mama itu kita yang sudah biasa ke dapur tuh kurang kalau pakai sarung tangan, tapi yang pasti ini bersih. Oke, ini kita masuk ke tim pengukusan. Ini dia sudah bisa dibentuk dan saya coba kepal. Tuh, ini adalah daun pandan supaya wanginya itu menggoda gitu. Nah, kebetulan ini kita buatnya itu ngukusnya di dalam kelas ya teman-teman. Jadi saya gunakan panci listrik supaya tidak berbahaya oleh anak-anak, karena anak-anak kan kita takut ya dengan keaktifan mereka kena api begitu. Nah, ini asapnya tuh sudah mulai aromanya itu benar-benar wangi ya teman-teman. Tuh, sampai tuh guru-guru yang di luar itu padahal ruangan kita tuh tertutup, tapi tetap aja aromanya itu tercium keluar. Hingga beberapa guru itu masuk ke ruangan kita karena wangi ya, itu wanginya itu dari daun pandan dan juga gula merah dan tepung tadi yang sudah disatukan. Nah, kita tunggu sampai nih warnanya sudah mulai berubah. Tapi teman-teman, karena ini panci listrik ya, kurang juga matangnya, jadi saya lanjutkan pakai kompor. Tapi karena anak-anak sudah keburu pulang, jadi saya terpaksa bawa pulang ke rumah untuk melanjutkannya, melanjutkan adonan anak-anak tadi. Saya tinggal ngepal aja, terus ada sih saya masukkan lagi, saya tambahkan gula merahnya ke tim yang putri. Oke teman-teman, ini saya lanjutkan di malam hari, kebetulan malam. Saya sampai di rumah itu malam ya. Tuh, saya kepal. Dipastikan juga tangannya steril ya. Ini saya pakai dandang yang besar, sebetulnya itu besar sekali dandangnya, jadi ini tuh nanti penuh karena adonan yang putri dan putra tadi saya satukan, berarti sekitar 2 kilo tepung tadi ya. Nah, saya merasa kasihan sih sebenarnya anak-anak gak semuanya bisa bawa pulang gitu, karena tadi yang mentahnya aja mereka cicipin tuh enak gitu. Jarang loh teman-teman anak-anak yang suka kue tradisional. Nah, ini dia sudah kita masukkan daun pandannya ya. Ini saya coba tutup. Nah, ternyata masih muat, jadi saya buka kembali, saya tambah adonannya, kepalanya saya tambahkan lagi daun pandan. Tuh warnanya sudah mulai cantik, gulanya sudah mulai meleleh. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Oke, sepertinya sudah matang. Ini dia makanan tradisional suku Batak, Itak Pohul, makanan adat Batak. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali.
Nah, wajib dicoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.